Bab 7. Garis dan sudut. A. Hubungan antar garis. Dalam ilmu geometri, terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau indefinite terms. Antara lain, titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. 1. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis, atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Pada gambar di bawah ini, diperlihatkan hubungan titik dengan garis. Gambar A memperlihatkan titik A yang terletak di garis L. Sedangkan gambar B memperlihatkan letak titik B di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. 2. Hubungan antara titik dan bidang. Keadaan pada halaman selanjutnya berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik D tidak terletak pada bidang beta. Tiga, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu A. Garis terletak pada bidang, B. Garis tidak pada bidang, dan C. Garis menembus atau memotong bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang atau gambar poin 1 membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Adapun garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Berikut ilustrasi tiga kondisi atau hubungan antara garis dengan bidang. Empat, titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Pada gambar di bawah ini, titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Lima, titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Pada gambar di samping, titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Gambar di samping ini adalah garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Dinotasikan AB dengan garis di atasnya. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Gambar di bawah ini adalah ruas garis atau segmen AB disimbolkan AB dengan ada garis di atasnya. Dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB.
AB merupakan bagian dari AB dengan garis di atasnya. Perhatikanlah scroll di bawah ini untuk melihat keterangan lebih lanjut. Amatilah video berikut ini. Oke, sekarang soal nomor 26 USM STIS tahun 2015. Diketahui K dan L adalah dua garis yang paralel seperti pada gambar. Misal sudut Y kurangi X adalah jadi garis paralel itu adalah garis yang apabila digabungkan keduanya tak akan pernah bertemu. Nah, kalau kita cermati ini dalam soal, pada gambar ini besar sudut Y ini akan sama dengan besar sudut dari X ditambah 45 derajat. Oke, jadi Y sama dengan 45 plus X. Y kurangi X sama dengan 45 derajat. Jadi jawaban nomor 26 adalah C. Misalkan titik A. Pada gambar di atas, besar pelurus, ini kan pelurus A, B, C. Karena dia lurus, ya berarti namanya pelurus ya. Besar pelurus C, B, D ya. C, B, D ini dong berarti ini, ya kan. Nah, kalau lurus itu kan 180 derajat ya. Ya enggak? 180 derajat. Berarti kalau misalnya saya muter dari sini, terus saya muter lagi ke sini, itu 180 derajat kan. 180 derajat itu punyanya 4x sama punyanya 14x. Jadi kalau di total ada berapa nih? 18x. Gitu kan. Berarti x sama dengan berapa? 180 dibagi 18 kan. 18 bagi 18 1. Tinggal 1 sama 0, 10 ya jadinya. Jadi x-nya 10. Nah, yang ditanya adalah CBD. CBD. Berarti ini nih yang ditanya nih. Ya. X-nya aja 10. Ini kan 4x. Berarti 10 kali 4. 40 derajat. Gitu.